Ya rupanya makin rame ya, makin merambat kemana-mana nih. Ya, berawal daripada video ya tantangan perang yang dikeluarkan oleh Habib Rizik Syihab. Ini rupanya menimbulkan berbagai macam kegaduhan dan menimbulkan berbagai macam ya ketegangan di tengah-tengah umat, teman-teman. Jadi ini ada video dari Laskar PWI ya Demak yang merespon tantangan Habib Rizik Syihab. Dan ternyata teman-teman tidak berselang lama ya setelah Laskar PWI itu membuat video tersebut, dari FPI Jaksel juga merespon tuh, bahkan dengan tegas mengatakan mereka-mereka itu menentukan tempatnya, kapan waktunya untuk bertemu. Kalau sudah seperti ini, bagaimana? Apa yang hendak kita mau perjuangkan? Padahal kita ini sama-sama muslim, ya. Kok berantem seperti ini? Ya gaduh seperti ini. Ya Allah ya Rabb. Ya. Coba kita dengarkan video berikut ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini video ini Laskar dari PWI, teman-teman ya. PWI Demak ini. Kami PWI LS Demak Bintoro mendukung penuh Kiai Haji Baret merah Muhammad ternyata, Fuad ya. Pleret untuk terus berjuang menjaga kemuliaan Kiai dan ulama Nusantara, menjaga Pancasila dan NKRI NKRI katanya dan NKRI. Nasab Alawi demi menjaga kemuliaan dan kesucian nasab Rasulullah. Kedua, mendesak kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab Mendesak ya HRS untuk yang ditangkap, telah teman-teman. memprovokasi dan memecah belah umat dan mendesak untuk dilanjutkan ke pengadilan, Sampai kemana-mana ya. menolak Idrus bin Salim diangkat sebagai pahlawan nasional. Kami PWI LS Demak Bintoro, Prah Sunan Kalijogo dan Sultan Fatah siap menerima tantangan Siap menerima tantangan ya. perangnya Rizik Syihab kapanpun dimanapun. Siapa kita? Itulah tadi teman-teman video daripada ya Laskar PWI Demak ya. Dan sekarang coba kita lihat ya respon atau sanggupan tantangan daripada Laskar Jaksel, teman-teman ya. Dan ini menarik. Coba kita lihat videonya. Kami Laskar Persaudaraan Islam Jakarta Selatan baru saja menonton video PWI Laskar Sabilillah Demak Bintoro Iya. yang menantang untuk menentukan tempat, tanggal, dan waktunya. Dengan ini kami sikapi. Kami tentukan untuk tanggal Jumat 1 Muharram 1447 Hijriah atau Sudah menentukan waktu, teman-teman ya. tanggal 27 Juni 2025 jam 1 siang, tempat di Lapangan Banteng, Lapangan Jakarta Banteng, Pusat. Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami tunggu kalian. Sudah sampai kemana-mana ya. Dan ini bukan hal yang main-main, teman-teman. Ya, tentu bukan yang main-main. Seharusnya pihak penegak hukum ini ya cepat merespon ya terkait hal seperti ini. Ya, sebab kalau hal seperti ini cenderung kita biarkan, hal ini akan semakin menambah besar bola panas itu sendiri, teman-teman. Ya, coba lihat. Dari Laskar Demak, ya PWI Demak itu tadi, mereka merespon, ya menyanggupi tantangan yang dilontarkan oleh Habib Rizik Syihab. Nah, setelah itu malah dibalas juga oleh Laskar FPI Jaksel, ya Jakarta Selatan. Bahkan gak main-main, ya mereka menyanggupi, ya hari sekian, ya waktunya segini, ya tempatnya di sini, ayo kita bertemu.
Ya, coba teman-teman. Apakah hal yang seperti ini mau kita inginkan? Persatuan yang sudah kita galakkan, persatuan yang sudah kita ya pupuk, tetapi harus kita tercerai-berai hanya gara-gara permasalahan seperti ini? Saya tidak mengatakan bahwa perkataan Gus Fuad Pleret itu yang mengatakan ya guru tua itu dengan sebutan seperti itu merupakan hal sepele, tidak. Tetapi maksudnya begini loh teman-teman. Kan hal tersebut bisa kita selesaikan dengan baik-baik dalam artian kalau misal kita ini tidak menerima nih dengan respon daripada Fuad Pleret, kan alangkah baiknya kita ini langsung kita melapor saja. Kan ada mekanisme hukum di sini yang berlaku. Ya, tanpa perlu kita ini membuat sebuah statement-statement atau keluar-keluar di sosial media bahkan sampai tantangan perang. Ya. Kan alangkah baiknya seperti langsung saja kita datang melaporkan. Saya rasa setiap daerah kita ada polseknya, tentu ya. Ada polseknya. Dan bisa kita melapor di situ. Ya, tanpa harus kita ini membuat video tantangan seperti itu. Karena teman-teman, karena perlu kita pahami dalam kita beramar ma'ruf nahi mungkar, perlu kita juga melihat kita ukur nih maslahatnya bagaimana, mudaratnya bagaimana. Kalau yang kita keluarkan, kalau yang kita lakukan itu dengan atas dasar amar ma'ruf nahi mungkar misalkan, tetapi ternyata menghasilkan mudarat yang lebih besar, maka alangkah baiknya kita ubah cara amar ma'ruf nahi mungkar kita itu. Ya, saya nggak menyalahkan anda yang kalian ini untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya tidak menyalahkan anda, tetapi yang saya tekankan di sini adalah caranya. Mungkin ada lebih baik yang lebih soft, yang lebih tidak membuat mudarat yang lebih besar seperti ini. Coba kalau sudah seperti ini, apakah ini bukan mudarat yang besar? Ya, coba sampai ke tingkat bawah, tingkat ke daerah-daerah, semua merespon, semua saling merasa nggak terima, semua saling merasa ditantang, semua saling merasa menantang dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti ini mau jadi apa negeri kita ini? Itu pertanyaannya. Di dalam Al-Quran pun Allah sudah sangat menganjurkan kepada kita, sangat menekankan kepada kita bahwa kita ini sebagai umat Islam jangan tercerai-berai teman-teman. Bahwa kita antara saya dan anda, antara dia dan mereka, antara kita semua ini kaum muslimin, kita ini bersaudara, ibaratkan satu tubuh. Yang dimana ketika tubuh tangan ini merasa sakit atau luka, maka anggota tubuh yang lainnya, tangan kiri, kaki dan lain sebagainya, kepala, itu juga akan ikut merasakan sakit. Itulah konsep dan itulah hakikat persaudaraan umat Islam teman-teman. Antara FPI, antara kelompok Habib Rizik Syihab dan antara kelompok yang membela Fuad Pleret, kita ini masih satu saudara. Saudara dalam artian kita ini diikat, kita ini dipersatukan dengan satu tauhid, kalimat tauhid. Masing-masing di antara kita ini masih menganggap Allah itu ahad. Masing-masing di antara kita ini masih syahadatnya itu sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan hanya gara-gara perkara seperti itu, kita ingin menyelesaikannya dengan cara yang tidak tepat, maka menimbulkan mudarat yang lebih besar. Perpecahan itu adalah mudarat yang sangat-sangat besar, teman-teman. Perpecahan itu adalah mudarat yang sangat-sangat besar. Makanya saya katakan tadi, ketika ada pihak-pihak tertentu yang mereka ini merasa nggak terima dengan Fuad Pleret, silakan laporkan. Kan ada mekanismenya. Kita datangin misal ke Polda atau ke Polsek, kita laporkan tuh ke Bareskrim dan lain sebagainya. Nanti biar pihak penegak hukum yang menentukan apakah Fuad Pleret dengan menimbang bukti-bukti yang ada, apakah memang Fuad Pleret betul-betul terbukti dan bisa dinyatakan menghina atau tidak, itu kan nanti. Jadi nggak perlu kita ini membuat video tantangan dan lain sebagainya. Sebab kalau kita melakukan seperti itu, maka outputnya nanti itu akan gaduh. Umat ini akan gaduh dan terbukti sekarang. Coba lihat salah satu ini videonya. Saling menyanggupi tantangan, saling memberi tantangan. Bahkan tadi tuh FPI Jaksel itu dengan tegas tuh memberikan waktunya kapan, tempatnya di mana, ketemu. Coba. Kalau sudah seperti ini apa yang kita mau perjuangkan kalau sudah seperti ini? Mereka tuh yang jelas-jelas musuh Islam akan ketawa melihat kita, teman-teman. Mereka akan sangat bahagia melihat perseteruan kita nih. Sesama kita berantem, sesama kita mudah diadu domba dan lain sebagainya. Serius, mereka tuh yang jelas-jelas musuh Islam. Saya katakan yang jelas-jelas musuh Islam, mereka akan ketawain kita, teman-teman. Mereka akan ketawain kita melihat kita seperti ini. Dan mereka sudah paham betul bagaimana menghadapi kita secara umum bangsa ini. Makanya jangan heran kalau negara kita ini begitu-begitu. Begitu-begitu.
bisa kita katakan ya sulit untuk maju, teman-teman. Ya karena ya bukan hanya pemimpinnya, jadi kita ini nggak perlu menyalahkan pemimpin kita terus, ya nggak perlu kita salahkan terus pemimpin kita. Ya kita mesti introspeksi diri, tiap-tiap dari diri kita. Bagaimana masyarakat ini? Ya, memang ada perkataan bahwa ya pemimpin itu ya bisa membawa ya negara itu dihormati dan berkembang dan bahkan negara itu menjadi maju dan lain sebagainya. Ya, tetapi mesti kita pahami pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Ya, jadi bisa kita lihat di situ. Jadi ya semoga hal-hal yang seperti ini ya tidak ya mudah untuk kita tinggalkan, teman-teman ya. Kalau kita misalkan ada sesuatu yang tidak kita terima dan tidak kita kita ini nggak suka nih, ya silakan laporkan. Ya, kan sudah tersedia tuh mekanismenya jelas bagaimana. Ya tanpa perlu kita ini membuat video tantangan, ya respon dan lain sebagainya di sosial media. Ya, jangan teman-teman, kasihan. Ya, kita seharusnya menggunakan sosial media ini dengan bijak. Seharusnya kita jadikan sosial media ini sebagai alat pemersatu, ya, menjaga ukhuwah kita. Ya, bukan justru saling mengompori, bukan justru saling ya menantang satu sama lain. Ya, coba kalau sudah seperti ini. Coba seandainya mereka ini saling bertemu nih, ya, tinggal ya kembali lagi nih ke Laskar PWI Demak itu tadi. Ya, kan sudah diberikan sebuah ultimatum tuh sama FPI Jaksel. Coba kalau FPI Demak PWI Demak nih datang ke lapangan Banteng itu tadi, apa yang terjadi kalau sudah ketemu? Kan gak mungkin mereka duduk-duduk manis sambil ya natap tatapan, kan gak mungkin, pasti mereka beradu. Ya, coba sesama kita, sesama akidah loh, padahal kita ini masih sama-sama muslim, berantem. Ya, padahal ada tuh yang jelas-jelas musuh-musuh Islam tuh, kita nggak sikat. Ya, jelas mereka nyerang kita, tetapi kita nggak sikat. Ya, sekali lagi teman-teman, semoga perbuatan seperti ini ya kita bisa hindarkan. Dan seperti biasa, bagaimana tanggapan kalian? Silakan kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.